Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Semoga para pemirsa semua di rumah dalam keadaan sehat semuanya ya. Untuk kemudian kita bisa berdiskusi, mengobrol, bersilaturahim untuk membahas tema-tema yang menarik. Pada kesempatan kali ini, berdekatan dengan momen 17 Agustus, kita juga punya tema yang agak-agak menyangkut soal kemerdekaan gitu ya. Khususnya soal pribadi, merdeka secara pribadi. Tema kali ini adalah berpikir merdeka dan bertindak bijaksana. Kita dibersamai oleh dua narasumber yang luar biasa yang pastinya cocok banget untuk membahas tema kali ini. Beliau berdua adalah Ustadz Asad Kusumajaya dan Ustadzah Safana Intani. Nah, kita sapa gitu ya juga dengan slogan yang cocok banget untuk acara kita, Obrolan Sakinah. Apa kabar Ustadz Asad dan Ustadzah Intan? Ya, sehat dan semangat bersama Sakinah. Wah, luar biasa. Sehat dan semangat ya bersama Sakinah. Apalagi kalau kita akan mengobrol tentang tema yang menarik sekali, berpikir merdeka dan bertindak bijaksana. Mungkin kita ke Ustadz Asad terlebih dahulu ya, Ustadz Asad ya. Kalau berbicara tentang berpikir merdeka dan bertindak bijaksana, kita sebagai seorang muslim tentunya diajak untuk bertindak bijaksana sudah sering begitu ya. Tapi untuk berpikir merdeka apakah mungkin gitu ya? Karena merdeka itu mungkin identik dengan bebas gitu ya. Kalau berbicara bebas kan tidak ada arah atau tidak ada patokannya begitu. Nah, sebagai seorang muslim apakah bisa begitu untuk berpikir merdeka dan bertindak bijaksana? Bagaimana pendapat Ustadz Asad? Ya, sesungguhnya kan memang tidak ada merdeka mutlak, itu kan nggak ada. Nggak ada merdeka sakar PDW, itu nggak ada. Gitu. Karena pasti ada batasnya gitu. Jadi pasti ada gitu. Jadi kata merdeka itu selalu terkait dengan merdeka dari apa. Nah, misalnya kemerdekaan Republik Indonesia itu merdeka dari penjajahan. Nah gitu. Jadi 17 Agustus 1945 itu adalah merdeka dari penjajahan. Nah, maka kemudian tanggal 18 Agustus 1945 kemudian para negarawan yang membangun atau mendirikan negeri ini kemudian bersepakat bahwa pada tanggal 18 itu kemudian ada merdeka berpikir juga, yaitu salah satunya bunyinya adalah bahwa kemudian negeri ini ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jadi maka berarti merdeka dari kebodohan. Nah, gitu. Jadi merdeka dari penjajahan itu belum cukup karena kemudian kita punya kewajiban untuk melakukan pemerdekaan dari kebodohan. Kemudian juga memerdekakan dari kemiskinan. Karena itu kemudian negeri ini didirikan atau negara ini didirikan untuk membangun kesejahteraan umum. Jadi kemerdekaan itu selalu terkait dengan merdeka dari apa gitu ya. Jadi itu maka tidak mungkin kemudian merdeka seluruhnya. Merdeka dari apa dulu gitu. Nah, jadi jangan sampai kemudian gitu merdeka dari kemudian aturan-aturan, nah, kan nggak bisa. Negeri ini didirikan atas sebagai negara hukum. Ya, karena negara hukum maka ada aturan-aturan yang berlaku. Tidak bisa kemudian bebas sakar PDW, nggak mungkin gitu. Karena negara ini adalah negara hukum. Jadi gitu. Nah, dalam kaitannya dengan umat Islam, sesungguhnya kita diberi kebebasan ya. Kaum muslim itu diberi kebebasan dalam ajaran agamanya untuk berpikir semerdeka-merdekanya. Nah, jadi koridornya apa? Berpikirlah ciptaan Allah dan tetapi jangan berpikir zatnya Allah gitu. Jadi kita itu bukan sebenarnya larangan itu bukan karena memang larangan itu bukan sesuatu yang kemudian orang tidak bolehkan begitu, tapi memang nggak mampu gitu. Bagaimana orang bisa memikirkan zatnya Allah sementara dia itu hanyalah ciptaan Allah gitu. Maka kemudian seorang muslim itu diberi seluas-luasnya berpikir tentang ciptaan Allah, dan ciptaan Allah itu kan banyak sekali gitu. Kan makhluk Allah itu bahkan yang gaib pun adalah makhluk Allah. Berarti boleh nggak kita memikirkan yang gaib? Boleh.
boleh karena kemudian itu ciptaan Allah. Yang tidak boleh adalah memikirkan zatnya Allah gitu. Kenapa nggak boleh? Karena nggak mampu sudah. Jadi itu pemberitahuan sebenarnya. Jadi bukan larangan. Jadi bukan larangan untuk memikirkan zatnya Allah, karena itu pemberitahuan bahwa kamu nggak akan pernah mampu gitu. Kalau kamu terus berpikir seperti itu tentang zatnya Allah, maka ya bisa kamu gila atau kemudian kamu ya tidak akan atau tertipu gitu, karena ada sosok-sosok yang kemudian mengaku-ngaku Allah kan, jadi salah gitu. Jadi itu. Jadi larangan itu pun bukan larangan, atau ketika ada batasan bahwa tidak boleh memikirkan zatnya Allah, itu bukan larangan sesungguhnya, tetapi adalah pemberitahuan bahwa kamu tidak mampu. Tapi seluruh, kalau seorang muslim diberi kebebasan semerdeka-merdekanya berpikir tentang ciptaannya, dan ciptaannya itu yang gaib pun juga adalah ciptaan Allah gitu. Oh iya. Itu sebenarnya. Yang dimaksud dengan berpikir merdeka di sini berarti apa Ustaz? Di situ? Dalam konteks ini ya, saya melihat kan jadi begini, kalau dalam konteks pribadi ya ini ya, maka berpikir merdeka itu kalau saya melihat indikatornya ada dua. Yang pertama adalah berpikir untuk menemukan inovasi-inovasi baru, berpikir untuk mengembangkan kreativitas. Jadi kemampuan untuk mengkreasikan setiap apa yang kita temui, keadaan-keadaan yang kita temui, dan membangun inovasi-inovasi baru yang belum ada gitu. Nah, itu terus dibulkan, jangan sampai kemudian seseorang itu berhenti berpikirnya. Dia harus terus menggelorakan. Jangan sampai dibatasi oleh keterbatasan yang membelenggu dia. Maka sebenarnya kemerdekaan berpikir di sini adalah yang penting ya. Jadi kemerdekaan yang berpikir adalah kemerdekaan untuk kita memandang diri kita, jadi memahami diri kita ya, dengan segala keterbatasan yang kita miliki, tetapi untuk menemukan hal-hal yang tetap bisa terus kita gali, nggak akan selesai. Kita terus gali. Kita memahami keterbatasan dengan cara-cara untuk mencari yang di luar batas-batas yang kita miliki terus gitu, sehingga kita temukan sesuatu yang lebih dahsyat lagi dalam diri kita. Nah, kemudian juga lingkungan kita, diri kita, lingkungan kita, sehingga kemudian dalam semesta inilah kemudian kita menemukan hal-hal yang dahsyat yang selama ini belum dipikirkan oleh banyak orang, dan terus kita melakukan kreasi-kreasi dan inovasi. Jadi indikatornya berpikir merdeka itu kalau saya adalah dia memiliki kemampuan untuk berkreasi atau memiliki kreativitas. Yang kedua, dia memiliki inovasi-inovasi. Gitu. Ukurannya itu. Mungkin orang lain berpikir atau punya definisi yang lain gitu. Tapi kalau saya berpikir merdeka itu harus disupport betul dalam rangka itu. Terus menggerakkan kreativitas dan melakukan inovasi-inovasi. Gitu. Oke, baik. Mungkin Bu Intan juga punya definisi atau indikator tersendiri soal berpikir merdeka. Ya tadi, jadi sebenarnya saya hampir sepakat dengan Pak Asad ya. Cuma saya ingin menekankan bahwa berpikir merdeka itu adalah kita berpikir terbebas dari rasa ketakutan gitu ya, rasa kekhawatiran, rasa merasa dipenjara, dibelenggu begitu ya. Dan tetap kita harus punya landasan untuk berpikir itu gitu ya. Jadi tidak bebas dalam artian sebebas-bebasnya ya gitu ya. Tetapi kita harus punya pegangan yang bisa kita jadikan dasar sebagai orientasi tujuan kita, agar berpikirnya itu punya alur dan kemudian malah tidak tersesat gitu ya. Nanti kalau kita tersesat mungkin malah terjebak dalam belenggu yang baru. Jadi kebebasan berpikir merdeka itu jadi tidak merdeka lagi gitu ya. Karena dia sudah terbelenggu oleh misalkan ketakutan, kekhawatiran, ketidakkreatif. Jadi ketakutan dan kekhawatiran itu membuat pikiran kita tidak inovatif dan tidak kreatif gitu. Karena kita sudah apa-apa takut gitu ya. Yang namanya kreatif kan kita bebas mengekspresikan apa yang kita pikirkan. Karena kemerdekaan itu ada salah satu orang yang berpendapat merdeka itu bermula dari pikiran gitu ya. Kalau misalkan kita mungkin ya, kalau kita belajar dari misalkan
Buya Hamka itu ya, kan mungkin secara fisik beliau di penjara ya, tetapi dia masih bisa berpikir kreatif dengan menulis, sehingga meskipun dia secara fisik di penjara, beliau malah bisa melahirkan Bebas karya gitu ya. fenomenal gitu ya. Jadi, Tafsir Al-Azhariyah. Al-Azhar. Oh, Jadi gini Mbak, kalau kita mau cari indikator berpikir merdeka itu, kalau saya itu kemampuan untuk dia itu mau untuk bisa mengkritisi semua hal yang dianggap tidak benar. Nah, jadi kan gini, ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu ya. Kemudian ya, ini adalah momentum pencerahan Rasulullah ya. Beliau diangkat jadi nabi, kemudian turun, maka ayat yang turun adalah ya ayyuhal mudzarrih, orang-orang yang berselimut ya, orang-orang yang kalau istilah sekarang ya orang-orang yang selimut itu orang-orang yang memang dia ketakutan gitu. Nah, dia keluar dari ketakutan itu. Nah, keluar dari ketakutan itu bukannya hanya bangun terus kemudian ngomong macam-macam ngelindur kalau dalam istilah orang Jawa, tetapi dia fa'andir, bangun dan beri peringatan. Maka indikator yang paling gampang untuk orang itu bisa dia mampu melakukan kritik terhadap ketidakberesan di sekitar dia gitu. Dia mampu mengkritisi itu gitu. Oke, menarik sekali ya. Terbebas dari belenggu gitu ya. Iya. Mau bergerak, mau memberikan perubahan begitu. Menarik sekali tentang berpikir merdeka. Kita masih punya banyak pertanyaan gitu ya terkait tema berpikir merdeka dan bertindak bijaksana. Kita akan membahas lebih lanjut setelah yang lewat beberapa saat lagi. We are UAD. Baik, kembali lagi bersama kita dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Kali ini temanya sangat menarik, yaitu berpikir merdeka dan bertindak bijaksana. Nah, tadi kita sudah mengobrol sedikit tentang bagaimana berpikir merdeka. Nah, ngomong-ngomong soal berpikir merdeka, seringkali walaupun mungkin ini sebagian orang ya yang bilang ya, kalau yang namanya perempuan itu sering mengedepankan perasaan daripada logika gitu, daripada berpikir. Nah, mungkin kita tanya soal ini begitu ya kepada Ustadzah Intan begitu, Ustadzah Intan. Kalau dibilang seperti itu, apakah artinya perempuan akan lebih sulit untuk berpikir merdeka daripada untuk bertindak bijaksana, Ustadzah Intan? Menurut Ustadzah Intan seperti apa? Jadi pengalaman masa lalu itu adalah pelajaran yang terbaik bagi kita di masa kini dan di masa yang akan datang ya. Jadi kalau misalkan ada beberapa pendapat yang berbeda, misalkan ada yang mengatakan bahwa pada hakikatnya
meskipun laki-laki dan perempuan itu diciptakan Allah dari hal yang sama dengan sifat-sifat yang sama, banyak persamaannya, tetapi ada hal-hal yang khusus itu melekat khusus untuk perempuan dan itu khusus untuk laki-laki. Sementara ada pendapat lain yang mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki sama saja gitu. Yang membedakan mereka kemudian adalah ini ya, proses apa ya, sosialisasi, konstruksi pendidikan yang mereka dapatkan gitu, sehingga kemudian mereka cenderung untuk, misalkan ya, ada tadi yang semacam ditanyakan sama Mbak Ahimsa, apakah kemudian pendapat yang menyatakan bahwa perempuan itu lebih banyak aspek kebijaksanaannya dibanding aspek berpikirnya gitu ya. Kalau di dalam Islam saya melihat kedua hal tersebut itu saling terkait gitu ya. Saling terkait, misalkan di dalam ayat Al-Qur'an banyak menyebutkan bahwa innaka antal alimul hakim, misalkan di surat Al-Baqarah ayat 32 ya, ketika Allah kemudian dengan para malaikat, dengan Adam gitu ya, berdiskusi, melakukan dialog gitu ya. Ketika Allah menunjukkan bahwa Adam itu punya kapasitas kelebihan di dalam hal ilmu gitu ya. Ini sekaligus mengingatkan malaikat bahwa pada hakikatnya pengetahuan itu harus diiringi dengan kebijaksanaan. Makanya kemudian malaikat berkata, innaka antal alimul hakim gitu ya, bahwa sesungguhnya engkau ya Allah, engkau adalah Al-Alim gitu ya, yang maha mengetahui, kemudian disambungkan dengan Al-Hakim, juga maha yang bijaksana. Jadi di dalam konsep Islam apa yang namanya ilmu, dan kalau boleh saya menyebut kebijaksanaan itu dengan kearifan, dengan iman gitu ya, dengan kebijaksanaan itu saling terkait gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melihat, membandingkan gitu ya, kenapa kita melihat perempuan itu sering diidentikan dengan lebih banyak aspek perasaannya gitu ya. Yang perasaan ini, rasa ini sering kita identikan dengan bijaksana tadi, karena mungkin perempuan itu lebih dekat dengan aktivitas-aktivitas yang bersifat ini ya, interaksi sosial gitu ya. Misalkan ketika menjadi perempuan, menjadi seorang calon ibu gitu ya, ketika dia hamil gitu ya, dia kan mengandung janin calon manusia gitu ya. Nah, di sini kenapa kemudian perempuan itu mempunyai rahim yang menurut beberapa ahli dikatakan sebagai rahim itu artinya adalah kasih sayang. Kasih sayang itu kan terkait dengan perasaan gitu ya. Ini membuat perempuan kemudian sejak awal terlatih gitu ya untuk menumbuhkan, untuk kemudian merawat perasaannya agar janin yang dikandungnya ini akan tumbuh dengan optimal dengan landasan rasa kasih dan sayangnya itu. Nah, tentunya rasa sayang ini harus dilandasi dengan tadi namanya, kalau nama Allah itu Al-Alim, kalau satu akar kata alama itu berarti dengan ilmu gitu ya. Jadi kearifan itu bisa terwujud harus dilandasi dengan ilmu. Bagaimana kemudian seorang calon ibu berusaha untuk menjaga kesehatannya, tentunya harus didukung dengan ayah ini ya, dengan peran ayah gitu ya. Karena interaksi yang harmonis antara calon ayah dan calon ibu ini akan sangat mempengaruhi kondisi perkembangan janin di dalam rahim seorang perempuan. Nah, dengan situasi yang penuh kasih sayang ini, insya Allah janin akan tumbuh dengan pesat, dengan optimal, sehingga nanti lahir anak yang sehat. Tentunya tadi harus dilandasi dengan ilmu, bagaimana kemudian asupan gizi seorang ibu itu harus cukup. Karena bagaimana kita ketahui akhir-akhir ini kan masalah stunting itu masih menjadi PR besar bagi kita gitu ya. Karena ketika anak sejak dari janin ya itu tidak cukup aspek gizinya, maka akan mempengaruhi tumbuh kembangnya di perkembangan selanjutnya. Karena 1000 hari usia kehamilan dan juga usia anak ketika menyusui itu harus sangat diperhatikan, karena nantinya tidak hanya akan berpengaruh kepada aspek
fisiknya saja, tetapi kemudian berpengaruh juga kepada perkembangan mental dan sekaligus perkembangan intelektualitasnya gitu ya. Nah, makanya di sini kemudian kebijaksanaan seorang ibu, juga kebijaksanaan seorang ayah akan sangat mempengaruhi kondisi generasi yang akan dilahirkan nanti. Nah, untuk itu maka saya menganggap bahwa pendapat yang menyatakan bahwa perempuan itu lebih cenderung ke aspek perasaannya gitu ya, tidak kemudian menutup semangat seorang perempuan untuk terus mencari ilmu, bertolabul ilmi gitu ya, menjadi manusia yang mau belajar karena ilmu nurun gitu ya. Dengan ilmu diharapkan seorang manusia akan menjadi lebih arif, lebih bijaksana, mensikapi sebagaimana ngendikan Pak Azhar tadi, mensikapi keadaan gitu ya. Jadi mencari jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapinya, juga bersikap lebih baik, lebih bijaksana, lebih arif agar kita bisa menciptakan dunia yang penuh kedamaian, penuh keindahan, dan bisa memanfaatkan apa yang diamanahkan Allah itu sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah gitu ya. Jadi kita berusaha menjadikan ilmu dan iman itu selaras dan seiring gitu ya, agar keduanya itu bisa berjalan seimbang gitu. Jadi tidak otomatis tidak otomatis bahwa kemudian ada benturan antara rasa dan akal gitu ya sebenarnya. Jadi bahwa perempuan punya potensi-potensi yang cenderung memang punya lebih peka terhadap keadaan, itu bukan berarti kemudian dia kehilangan akal sehatnya. Ini yang harus dicatat, jangan sampai kemudian kalau sudah bicara tentang perempuan kemudian seakan-akan kemudian dia sering kehilangan akal sehatnya. Memang aspek-aspek emosional dalam kasus-kasus tertentu membuat seseorang itu kemudian tidak runtut cara berpikirnya gitu ya, tidak runtut cara berpikirnya, tetapi itu bukan berarti kemudian dia kehilangan akal sehat. Dia tetap memiliki akal sehat, tetapi memang ada aspek-aspek kepekaan yang jauh lebih tinggi daripada gitu. Maka tadi saya kembalikan jadi berpikir merdeka itu indikatornya adalah kemampuan untuk dia melakukan kritik terhadap lingkungan sekitarnya, tetapi substansinya, isinya gitu adalah kreativitas dan inovasi gitu. Jadi dia mampu untuk melakukan itu, dan itu perempuan juga bisa melakukan gitu. Jadi perempuan mampu mengkritisi sesuatu yang memang dianggap tidak benar, bahkan dengan kepekaan yang jauh lebih tinggi daripada laki-laki gitu. Nah, saya kira bukan berarti, memang saya setuju bahwa bukan berarti kemudian dengan kemampuan kepekaan yang jauh lebih baik itu bukan berarti dia kehilangan akal sehatnya. Mungkin keruntutannya, jadi orang kalau berpikir mungkin harusnya saat A, B, C, dia bisa dari A ke C karena kemudian aspek emosionalnya tinggi, tetapi kan bukan berarti kemudian dia tidak berpikir sama sekali, ada tetap gitu. Yang diloncati itu langkah-langkahnya, tetapi karena dia memiliki kepekaan maka loncatannya pun tidak jauh-jauh berbeda dengan kalau dia menggunakan kerangka yang runtut itu. Kira-kira begitu jadi sebenarnya. Iya, menarik sekali. Ini menurut saya ya. Iya. Iya, berarti tidak terpisah ya sebenarnya Ustazah Intan dan Ustadz Asad tentang Sepakat sekali. berpikir dan kemudian juga merasa. Dan gitu. itu makanya kan sebenarnya karena tidak terlepas antara berpikir atau rasa dan akal dan rasa itu, maka kemudian berpikir merdeka tidak boleh terpisah dari bertindak bijak tadi gitu. Jadi misalnya gini, kalau kita menggunakan terminal atau menggunakan bahasa yang digunakan oleh surat An-Nahl ayat 125 itu, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi kan kemampuan berpikir merdeka tadi adalah kemampuan indikatornya adalah bisa mengkritisi lingkungan sekitar. Maka kemudian orang yang bisa mengkritisi itu kemudian dalam surat An-Nahl itu ud'u ila sabili rabbik gitu. Serulah gitu ya. Jadi orang mengkritik itu bukan kemudian dia menjelek-jelekan, membuli, membuat ujaran kebencian, tetapi untuk menyeru kepada jalan Tuhan. Nah, jalannya adalah bil hikmah, itu kebijaksanaan, wal mau'izatil hasanah, dan kata-kata yang baik gitu. Jadi tidak boleh dipisahkan ya antara
berpikir merdeka dan bertindak bijak. Karena berpikir merdeka itu adalah kemampuan untuk mencari yang terus lebih ideal, sementara bertindak bijak adalah mengkomunikasikan kepada pihak lain, dan itu harus sejalan. Saya kira begitu. Baik, menarik sekali. Tambah seru begitu ya tema kita ini, karena kita semakin menemukan korelasi antara berpikir merdeka dan bertindak bijaksana, bahwa keduanya tidak terpisahkan. Nah, kita akan masih mendiskusikan lagi setelah ini lebih jauh. Tetap bersama kami setelah yang lewat berikut ini. We are UAD. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Kali ini kita memiliki tema berpikir merdeka dan bertindak bijaksana. Tadi kita sudah berdiskusi banyak, menarik sekali bahwa berpikir merdeka dan bertindak bijaksana ini ternyata sangatlah penting dan saling terkait. Nah, kita langsung gitu ya, penasaran bagaimana kemudian membangun pribadi seperti ini yang mampu berpikir merdeka dan bertindak bijaksana dalam keluarga kita dulu gitu ya, dalam keluarga kita yang pertama kali. Nah, mungkin kita tanya mengenai hal ini kepada Ustadz Asad. Bagaimana Ustadz Asad kemudian menumbuhkan ini dari keluarga kita dulu? Ya, jadi kan begini tadi ya, indikator dari berpikir merdeka itu adalah kemampuan untuk melakukan mengkritisi dari lingkungannya gitu ya. Jadi gitu. Nah, kemampuan mengkritisi dari lingkungan itu adalah indikator dari orang yang berpikir merdeka. Dia tidak terbelenggu gitu oleh ikatan-ikatan yang ada di sekitarnya yang dianggap tentu tidak benar gitu. Maka dia berani mengkritisi, bisa mengkritisi gitu. Jadi tidak terjebak pada, kalau istilahnya itu tidak terjebak pada kejumutan, stagnasi gitu. Dia bisa berpikir progresif, berkemajuan gitu. Nah, maka orang-orang yang berpikir merdeka itu bisa dilatih sesungguhnya. Caranya melatih gimana? Yang pertama adalah bahwa pertama ya, jadi kalau ini masalah penanaman nilai dulu. Pertama, tidak ada di dunia ini makhluk yang sempurna. Ini harus kita tanamkan sejak dini bahwa tidak ada makhluk yang sempurna. Sehingga kalau dia itu tidak sempurna itu ya nggak usah terlalu sedih-sedih banget, karena memang namanya makhluk itu tidak sempurna. Tetapi dia pasti punya kelebihan. Nah, maka kemudian dari yang dia tidak memiliki kelebihan, atau dari yang tidak sempurna itu bagaimana kemudian dia berproses untuk menyempurnakan diri gitu. Nah, sehingga dia berangkat dari sesuatu yang faktual menuju kepada yang ideal. Nah, jadi cara pandang itu digunakan untuk melihat diri sendiri dan kepada lingkungannya gitu.
Sehingga ketika dia menganggap bahwa tidak ada yang ideal, dirinya tidak ideal, orang sekitarnya juga tidak ideal. Nah, tetapi ketidakidealan yang dia lihat bukan untuk dijelek-jelekan, bukan untuk direndah-rendahkan, bukan untuk dibully gitu. Tetapi ditemukan nilai ahsani takwimnya itu gitu. Karena manusia itu kan diciptakan dalam sebaik-baik bentuk ahsani takwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tetapi ketika dia tidak mampu memanfaatkan, mengoptimalkan ketinggian derajat kemakhlukannya itu, maka dia bisa terjebak kepada asfala safilin, serendah-rendahnya tempat, serendah-rendahnya ciptaan itu. Nah, maka kemampuan untuk menemukan ketidaksempurnaan itu harus mengarah kepada kesempurnaan itu gitu. Jadi ketinggian atau posisi ahsani takwim itu adalah proses kemampuan untuk mengenali mana yang tidak ideal untuk menuju yang ideal. Kira-kira begitu. Sehingga prosesnya adalah dia terus naik untuk menemukan itu. Nah, di lingkungan juga, dia juga begitu. Di lingkungan dia maka banyak sekali yang ketidakidealan itulah yang kemudian dia selalu bisa melakukan mengkritisi, bukan untuk merendahkan, bukan untuk menjelek-jelekan, bukan untuk ghibah, bukan untuk mencari-cari kesalahan orang lain ya, tetapi untuk mengajak mentransformasi bersama menuju kesempurnaan gitu. Jadi bukan hanya dia sendiri yang menyempurnakan diri, tetapi kemudian dia mengajak kepada lingkungannya untuk menyempurnakan diri. Nah, proses mengkritisi itu dalam agama namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dia mentransformasikan diri menuju kesempurnaan dan dia mengajak lingkungannya untuk bertransformasi menuju kesempurnaan. Nah, prosesnya namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang bisa amar ma'ruf nahi mungkar itu salah satu indikator bahwa dia itu adalah orang yang berpikir merdeka gitu. Nah, karena itu dia mampu mengkritisi lingkungan gitu. Nah, tetapi sekali lagi bahwa mengkritisi itu bukan fakta yang dia terpisah seakan-akan kemudian ketika dia sudah mengkritisi selesai masalahnya. Tetapi dia mengkreasikan menuju kesempurnaan. Nah, jalannya itu tadi apa? Jalannya adalah tadi itu bahwa kemudian mengembangkan kreativitas, inovasi baru untuk menuju kepada idealitas, kesempurnaan itu. Tentu saja karena makhluk itu nggak mungkin sempurna, maka memang tidak akan pernah sempurna. Tetapi proses untuk selalu menuju kesempurnaan itu menjadi penting gitu. Jadi kenapa manusia itu, makhluk itu harus menuju Allah? Maksudnya ya menuju pada kesempurnaan, perbaikan diri, melakukan tazkiyatun nafs, ya, penyucian jiwa. Untuk apa? Untuk menuju kesempurnaan, untuk menuju Allah gitu. Bukan untuk menjadi Allah, tetapi untuk menuju pada pribadi yang lebih sempurna, yang lebih baik gitu, yang hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini gitu. Nah, itu jadi nah itulah yang kemudian maka kemampuan berpikir merdeka itu seharusnya bisa dikomunikasikan atau melahirkan pribadi yang bijaksana gitu, karena dia berkomunikasi dengan baik, dia mampu untuk menemukan idealitas dalam diri dia dia mampu menemukan idealitas yang harus ditujunya dan dituju oleh lingkungan sekitarnya. Jadi mentransformasikan diri terus menuju kepada idealitas itu. Gitu. Nah, itu yang saya kira perlu dididik gitu. Jadi dia mampu untuk mengenali, pertama harus dididik bahwa seseorang itu dia tidak sempurna, tetapi tugasnya adalah menuju pada kesempurnaan. Pendidikan ini yang harus kita tanamkan pelan-pelan. Anak dilatih, keluarga kita dilatih, lingkungan kita dilatih untuk menemukan ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan itu bukan aib ya, gitu. Tetapi itu adalah modalitas untuk menuju kesempurnaan. Orang yang gagal mengenali ketidaksempurnaan, dia nggak mungkin dia akan menuju kesempurnaan karena gagal menemukan
gagal untuk menemukan ketidaksempurnaan. Gimana mau melakukan proses penyempurnaan diri, wong dia tidak paham mana yang tidak sempurna. Iya, Gitu, iya, kira-kira gitu. Tidak tahu kebutuhannya apa Betul, gitu ya. ya gitu. Baik, mungkin apa namanya lebih spesifik lagi soal bagaimana menumbuhkan di lingkungan keluarga itu seperti apa Ustadz Asad atau Ustadzah Intan? Ya, jadi kalau gitu ya, jadi secara nilai tadi sudah begitu ya gitu. Iya. Nah, kemudian mungkin secara teknis ya, kalau sudah syarat ini, ya teknisnya adalah bagaimana kemudian membangun proses dialog dengan keluarga ya. Jadi setiap hal itu bisa menjadi pelajaran, gitu. Jadi setiap hal itu bisa menjadi pelajaran. Nah, dan pelajaran itu tadi nilai-nilainya tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak. Jadi kalau ada setiap kasus kemudian diingatkan bahwa memang nggak ada manusia itu nggak ada yang sempurna. Kamu keliru, sudah memang keliru itu wajar. Kalau kamu nggak keliru nanti kamu bukan jadi manusia, kamu jadi Tuhan nanti kalau kamu nggak pernah keliru kan gitu. Malah serem. Iya malah serem malah. Ya, jadi harus diingatkan, selalu diingatkan itu. Nah setiap fenomena untuk mengingatkan itu terus gitu. Nah kemudian tetapi jangan berhenti di ketidaksempurnaan itu. Berhenti di kesalahan-kesalahan itu. Nah, kalau kamu berhenti di kesalahan-kesalahan itu, berarti kamu gagal juga menjadi manusia karena menjadi manusia itu adalah proses untuk menyempurnakan diri gitu. Karena kemudian kalau enggak ya kita itu akan kembali menjadi asfala safilin. Kembalinya terjebak atau rendah-rendahnya makhluk gitu ya. Makhluk itu. Oh ya, menarik. Bagaimana anak juga jadi bisa belajar begitu ya dari setiap kondisi, setiap kesalahan untuk memperbaiki begitu ya. Menarik sekali. Mungkin Ustazah Intan ada tambahan bagaimana kemudian menumbuhkan pribadi yang mampu berpikir merdeka dan bertindak bijaksana di keluarga? Ya, jadi kalau misalkan anak-anak sejak dini kita biasakan di dalam rumah, yang di sana diciptakan sebuah lingkungan gitu, sebuah tempat yang terbiasa untuk berekspresi, kemudian diberi ruang untuk mengeluarkan pendapatnya, diberi kesempatan untuk memilih. Saya kira itu merupakan benih-benih yang membuat dia tidak takut untuk berpikir merdeka gitu ya. Jadi dengan berlatih sejak dini dari keluarga, insya Allah anak-anak kita akan bisa belajar bagaimana mensikapi situasi yang terus berubah dan seringkali kita mengalami kesulitan-kesulitan yang tidak terbayangkan sebelumnya gitu. Nah ini arti pentingnya kita kenapa selalu mengajak anak untuk bisa berpikir kritis, kreatif, inovatif itu tadi karena kita hidup di zaman yang begitu cepat dengan perubahan sehingga dengan bisa melihat situasi yang penuh perubahan ini dia bisa bersikap bijak gitu ya, bijak menyikapi perubahan karena sebagaimana salah seorang psikolog berpendapat bahwa problem manusia modern saat sekarang ini adalah fenomena maladaptif gitu ya, ketika kemudian banyak manusia tidak bisa beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat sehingga kemudian dia gagap gitu ya, gagap di dalam kehidupan ini sehingga dia tidak hanya menjadi beban sosial tetapi juga seringkali orang-orang yang maladaptif ini menciptakan problem-problem baru, padahal kita berharap dengan berpikir merdeka, kreatif, inovatif kita bisa menciptakan manusia-manusia yang bisa memberi jawaban terhadap persoalan yang kita hadapi. Oh iya, menarik sekali ya. Kita bisa menumbuhkan pribadi seperti ini di lingkungan keluarga kita. Ini hal yang jadi semangat kita. Mari bersama-sama kita mulai dari keluarga kita untuk menumbuhkan pribadi yang mampu berpikir merdeka dan bertindak bijaksana. Luar biasa, kita masih punya banyak sekali rasa penasaran gitu ya tentang tema ini gitu. Kita akan membahas lebih jauh tentang tema berpikir merdeka dan bertindak bijaksana setelah yang lewat sesaat lagi.
We are UAD. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Kita memiliki tema hari ini yaitu berpikir merdeka dan bertindak bijaksana. Tadi kita sudah berdiskusi bagaimana menumbuhkan pribadi-pribadi seperti ini mulai dari rumah kita. Nah, selain di rumah, selain di keluarga, kita juga tahu bahwa mendidik, menumbuhkan pribadi itu juga terjadi di sekolah begitu. Nah, kalau di sekolah sendiri seperti apa? Kita mungkin bertanya kepada Ustadzah Intan dulu ya. Ustadzah Intan, kalau melihat sekolah hari ini, kira-kira bagaimana kemudian sekolah apakah sudah cukup untuk mengajarkan berpikir merdeka dan bertindak bijaksana untuk para muridnya, Ustadzah Intan? Oh, ya. Jadi sekolah ini menjadi perhatian dan kepedulian yang sangat besar dari semua masyarakat ya, karena sekolah ini menjadi salah satu media pendidikan anak yang penting gitu ya, karena dia bisa dipantau secara transparan oleh masyarakat luas gitu ya. Jadi masyarakat bisa melihat karena selain anak-anak bersekolah, kemudian anak-anak sekitar kita bersekolah juga orang tua juga punya kepedulian besar, karena banyak orang tua berharap sekolah ini akan memberikan yang terbaik, pendidikan yang terbaik bagi anak-anak mereka gitu ya. Dan kita berharap sekolah bisa itu tadi, jadi menumbuhkan dan menyuburkan potensi-potensi yang dimiliki seorang manusia, yaitu yang terkait dengan aspek afeksi, kemudian aspek kognitif dan aspek psikomotorik gitu ya. Kita berharap ketiga-tiganya bisa semuanya didapatkan, dan masyarakat kita terlanjur sangat percaya gitu ya, sangat berharap sekolah bisa memenuhinya gitu ya. Nah, kalau kita melihat beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, dan ini sebuah kebijakan yang terus berjalan gitu ya, sebuah proses yang saya kira pemerintah juga sudah berusaha untuk maksimal gitu ya, semaksimal mungkin untuk bisa bagaimana merancang kurikulum itu agar semua aspek potensi yang ada di dalam diri setiap peserta didik itu punya kesempatan untuk dikembangkan ya, terutama aspek-aspek yang terkait dengan tadi aspek nilai rasa, nilai pengetahuan, juga nilai keahlian gitu ya. Tetapi sebagaimana kritik yang dikemukakan oleh banyak kalangan bahwa memang pendidikan kita sampai sekarang masih masih banyak lebih memperhatikan pada aspek pengetahuan gitu ya, aspek pengolahan intelektualitas gitu. Nah, ini juga sekaligus menjadi masukan bagi kita gitu ya. Jika kemudian ternyata banyak sekolah kita masih mengedepankan aspek-aspek kognitif, justru ini tadi kita kembali kepada tadi ya, bahwa justru di sini inilah peran keluarga yang harus kita maksimalkan gitu ya. Karena keluarga ini yang punya interaksi lebih banyak dengan anak, dan kita harapkan keluarga ini yang menjadi media pendidikan yang utama dan pertama ini bisa mengimbangi kekurangan-kekurangan yang terjadi di sekolah ataupun di masyarakat ketika potensi-potensi anak itu tidak tergali dengan maksimal gitu. Nah, tentunya ini juga menjadi PR bagi kita semua ya, terutama kita sebagai orang tua gitu ya, tidak terlalu mengandalkan gitu ya. Ya, kita tetap boleh ya mengandalkan sekolah, tetapi tetap kita sebagai orang tua tidak lupa tanggung jawabnya untuk mendidik anak pada semua aspek, karena ketika anak hanya terpaku pada aspek-aspek yang bersifat tadi keilmuan berpikir gitu ya, tanpa kita imbangi dengan bagaimana bersikap secara arif bijaksana, juga selalu
melatih anak untuk bisa kemudian bertanggung jawab, mandiri gitu ya. Kalau istilah sekarang kita kenal dengan pendidikan karakter, nanti anak akan gagap gitu ya ketika dia hanya bisa berteori tanpa kemudian bisa mempraktekannya. Nah, ini tentunya harus menjadi sesuatu yang perlu selalu kita pikirkan dan kita perhatikan, dan juga sekaligus kita berusaha untuk mencari solusi bagaimana bisa kita mengisi ruang-ruang kosong yang belum disediakan oleh sekolah, dan sambil kemudian kita ke depan tetap melakukan masukan, kemudian melakukan kolaborasi dengan masyarakat yang lain agar aspek-aspek yang kita anggap kurang tadi, yaitu aspek nilai olah rasa gitu ya, kemudian kemampuan anak untuk melatih keahlian, kemandirian ini tetap kita kedepankan gitu ya. Sehingga kekurangan-kekurangan yang masih dimiliki oleh sekolah itu bisa kita penuhin gitu. Oh iya. Ustadz Hasan mau menambahkan? Ya, saya kira sama ya. Jadi dalam konteks ini memang namanya sekolah gitu ya. Namanya sekolah itu kan bagian dari ketidaksempurnaan itu tadi. Jadi kalau kita nganggap bahwa kemudian sekolah sudah sempurna, berarti kita tidak berpikir merdeka itu tadi kan. Jadi faktanya bahwa kita harus menyadari sendiri kalau kita berbicara tentang berpikir merdeka, memang bahwa sekolah bukan sesuatu yang sempurna. Artinya bahwa fakta bahwa ketidaksempurnaan itu bukan berarti kemudian kita anti sekolah, kita menjelek-jelekan sekolah, bukan, tetapi dari fakta itulah kemudian nanti kita akan menemukan satu format yang lebih ideal itu. Secara pribadi saya punya beberapa item yang terkait dengan bagaimana melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sekolah. Tentu saja ini harus saya komunikasikan dengan para pemangku kebijakan yang ada di sekolah. Tetapi secara umum memang bahwa tidak mudah membuat satu kebijakan pendidikan. Misalnya contohnya begini ya, kita sekarang mengenal namanya kurikulum merdeka dengan sekian banyak beberapa hal. Misalnya di sekolah dasar sekarang kan kemudian IPA dan IPS digabung. Misalnya itu sebagai sebuah bagian dari kurikulum merdeka. Itu menurut saya sebuah proses yang baik juga gitu. Dan kemudian anak dikenalkan dengan kemampuan numerik yang lebih itu nanti saya kira ada beberapa hal yang kemudian memang tetap harus dikritisi, tetapi saya kira untuk sementara ini saya melihat sekolah on the track, tetapi harus kita ajak untuk mengenal lebih jauh ketidaksempurnaannya untuk menuju kesempurnaan itu. Jadi itu saya kira melihatnya. Oke, menarik sekali ya. Sekolah, keluarga, dan juga masyarakat sebenarnya itu masuk jadi satu bagian di tripusat pendidikan begitu ya. Nah, menarik sekali gitu ya ketika kita membahas tentang bagaimana kemudian berpikir merdeka dan bertindak bijaksana ini dapat kita tumbuhkan di keluarga, lewat sekolah dan lewat masyarakat. Mungkin masih banyak hal yang perlu kita diskusikan, bisa kita diskusikan, tapi karena waktu mungkin dari Ustadz Asda dan Ustadzah Intan bisa memberikan closing statement gitu, penegas lagi mengenai tema kita yang menarik hari ini sebagai oleh-oleh sebelum menutup acara. Dari Ustadz Asda dulu atau Ustadzah Intan terlebih dahulu? Saya teringat firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 129 gitu ya. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal alimul hakim. Jadi ini salah satu doa Nabi Ibrahim. Ibrahim dikenal sebagai seorang tokoh tauladan juga dalam mendidik anak-anaknya, sehingga banyak sekali keturunan Ibrahim itu yang menjadi nabi gitu, yang menjadi pengingat, yang menjadi pendamping masyarakat, yang kemudian masyarakat itu terus berkembang bisa menciptakan sebuah peradaban yang gemilang gitu ya, yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jadi di sana disebutkan bahwa dua hal yang sangat penting ketika kita hidup bermasyarakat, yaitu dengan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah gitu. Jadi kita selalu
melakukan pengajaran pendidikan gitu ya, yang berlandaskan dengan kitab gitu ya, yang tidak sekedar di sana ada banyak sekali ilmu, tetapi juga banyak kebijakan, banyak kearifan yang perlu kita tularkan, yang perlu kita teladankan kepada anak, kepada generasi yang akan datang gitu ya, sehingga kemudian mereka bisa mengenali Allah sebagai yang maha mengetahui dan maha bijaksana, karena dua hal itu sangat penting menjadi bekal bagi generasi muda yang akan datang. Luar biasa. Terima kasih Ustadzah Intan. Mungkin Ustadz Asad juga punya closing statement sendiri. Ya, berpikir merdeka adalah konsekuensi logis dari bermanusia. Menjadi manusia kalau tidak menjadi manusia kalau tidak bisa berpikir merdeka, maka kita bisa sebut dia gagal menjadi manusia. Gagal menjadi manusia itu apa? Gagal untuk mengemban amanah sebagai manusia, yaitu sebagai khalifatullah fil ard. Ya. Jadi dia harus berpikir merdeka karena dia harus melakukan inovasi dan melakukan kreativitas, mengembangkan kreativitas untuk membuat dunia itu menjadi lebih baik, lebih indah dan lebih benar gitu ya. Lebih baik, lebih benar gitu ya, lebih baik dan lebih indah gitu. Jadi itulah tugas khalifatullah. Kalau dia tidak mampu untuk mengembangkan kreativitas, mengembangkan inovasi, maka dia tidak mampu untuk menjadi khalifatullah gitu. Nah, tetapi itu pun berpikir merdeka belum cukup karena dia harus mengkomunikasikan, ya, ud'u ila sabili rabbik, dia harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dia harus memiliki kebijaksanaan dan muncul dalam komunikasi yang baik gitu ya. Berwujud mau'izah hasanah. Jadi tidak cukup dia hanya berpikir merdeka, tapi dia juga harus bertindak bijaksana, mengkomunikasikan dengan mau'izah hasanah, dengan kata-kata, kalimat, cara komunikasi yang baik. Nah, insya Allah dia berhasil menjadi khalifatullah fil ard. Ya. Luar biasa. Menarik sekali ya, kita banyak diingatkan tentang bagaimana menjadi pribadi yang berpikir merdeka dan bertindak bijaksana dan juga menularkan hal itu di lingkungan kita. Nah, mungkin itu yang bisa kita diskusikan hari ini, tapi pasti banyak sekali yang sebenarnya masih membuat kita penasaran. Semoga di lain waktu kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih kepada seluruh pemirsa di rumah yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih juga kepada Ustadz Asad dan Ustadzah Intan. Sampai berjumpa lagi nanti di acara obrolan sakinah selanjutnya dengan berbagai topik yang sangat menarik. Kami tutup dengan salam dan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.